Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya hal yang sangat Papa rindukan atas hidup kita, bukan berdoa, bukan melayani, bukan memberi persembahan, bukan melakukan aktivitas rohani atau aktivitas gereja, apa saja. Tapi satu yang Tuhan rindukan atas kita, yaitu mengenal Dia. Nah, ada berapa orang yang sampai hari ini itu masih belum menyadari betapa pentingnya Tuhan, betapa pentingnya kita untuk mengenal Tuhan. Saya beri contoh. Bagaimana kita bisa berdoa? Dengar pertanyaan ini, pasti saudara mulai terbuka. Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tidak mengenal orang yang kita ajak bicara? Mengerti nggak maksud ini, saudara? Ya toh? Jadi kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita ajak bicara, terus doa kita isinya apa dan ngomong ke siapa? Jadi mengenal Papa itu hal yang sangat penting dan sangat mutlak. Perhatikan kalimat ini, mengenal Tuhan kita itu hal yang penting dan mutlak dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengenal Dia, doa kita kemana dan bagaimana? Kalau kita nggak mengenal Dia, bagaimana kita berkata melayani Dia? Kalau kita nggak mengenal Dia, bagaimana kita bisa mengerti yang Dia kehendaki? Kalau kita tidak mengenal Dia, maafkan saya, lalu persembahan kita itu untuk apa dan untuk siapa? Kita nggak mengenal. Saya beri contoh. Banyak orang Kristen betul-betul kelihatannya, taat memberi perpuluhan, ya. Tapi dengar kalimat ini, kelihatannya taat. Bahkan ada nggak sedikit orang-orang Kristen saling mengingatkan teman-temannya, kamu sudah beri perpuluhan belum bulan ini? Bagaimana bulan yang lalu? Kelihatannya rohani bukan, saudara? Tapi setelah saya teliti, ini orang kok hebat sekali ya. Dia rajin memberi perpuluhan, bahkan dia suka mengingatkan teman-temannya kalau nggak memberi. Maaf, ternyata motivasinya supaya dia diberkati Tuhan balik. Karena begitu banyak khotbah-khotbah di gereja tentang perpuluhan. Nah, kalau orang itu taat memberi persembahan, perpuluhan, tapi motivasinya supaya diberkati balik, maaf, berarti orang itu mengenal Tuhan sebagai satu pribadi yang bisa dibeli dengan uang, lalu Tuhan memberikan balik lebih banyak daripada itu. Maka itu hati-hati kesaksian-kesaksian yang berisi begini. Saudara, saudara, saya ini setelah 6 bulan taat memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, dan tiap awal tahun saya memberikan buah sulung. Maka saya bisa beli rumah. Tuhan bisa berkati saya dengan mobil baru dan sebagainya. Saudara, maaf, itu salah. Lagi sekali, itu salah. Nah, berarti orang itu belum mengenal Tuhan sebagai Papa yang baik. Kalau masih punya konsep, satu, kalau nggak memberi perpuluhan, kamu kena kutuk, ada belalang pelahap yang akan menghabiskan hasil panenmu, maka Tuhan nggak bisa memberkati kamu. Maaf, itu salah. Doa puasa sama. Tidak sedikit orang Kristen rajin doa puasa, nggak sedikit orang Kristen rajin doa pagi, tapi tanpa mengenal Dia sebagai Papa dan Tuhan yang benar, maka doa puasanya itu tidak beda, maaf, dengan orang-orang di negara-negara tertentu demo mogok makan supaya pemerintah menuruti permintaan pendemo-pendemo itu. Karena tidak mengenal Tuhan, maka doa puasa dijadikan alat untuk memaksa Tuhan memberkati dia. Kata begini loh, maaf ya, Tuhan, lihat loh Tuhan, aku puasa loh. Biar sudah berapa hari, Tuhan harus jawab doaku. Kalau tidak, aku nanti mati.
Maaf saudara, itu konsep yang salah. Karena belum mengenal Tuhan. Ya. Lagi contoh yang lain. Tiap minggu pokoknya ribut, harus ke gereja. Anak-anak harus sekolah minggu. Sampai ribut, ngajak ribut. Saudara, tujuannya supaya Tuhan berkenan kepada dia, maka itu dia beribadah pada hari Minggu. Nah, maka itu banyak orang beribadahnya milih yang paling pagi. Kalau di gereja itu ada berapa kali ibadah? Maaf, saya buat penelitian untuk itu semuanya. Kenapa? Ada banyak orang milih ibadah paling pagi dari gereja di mana mereka berbakti. Ternyata motivasinya, yang penting aku sudah ibadah hari ini dan sebentar lagi aku mau rekreasi, aku mau jalan-jalan. Yang penting aku sudah ibadah. Nah, dengan cara itu orang itu merasa aku sudah bisa melakukan apa saja karena aku tadi pagi sudah ibadah. Bahkan tidak sedikit di daerah-daerah Kristen. Kalau daerah bukan Kristen seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, itu hampir nggak ada. Tapi di daerah-daerah Kristen, saudara, tolong catat, tidak sedikit ada orang begini, aduh, hari ini aku sibuk sekali, aku nggak bisa ikut ibadah. Tolong titip amplopku ini, persembahanku ini, tolong masukkan ke peti perjanjian, ke peti persembahan, sampai ke peti perjanjian, maaf. Tujuannya, aduh, aku sudah memberi persembahan, berarti Tuhan berkenan kepadaku. Nah saudara, inilah konsep-konsep bukti bahwa orang yang melakukan aktivitas rohaninya untuk Tuhan, bagi Tuhan, kalau tidak mengenal Papa, maka konsepnya ada yang lain. Motivasinya, istilah kita ada udang di balik batu. Ada apa dengan memberikan persembahan aktif semuanya? Saya harap saudara mengerti akan hal ini. Nah, itu bukti bahwa semua yang dikerjakan tadi dengan contoh-contoh tadi itu menunjukkan bahwa orang itu belum mengenal siapa Papa. Nah, contoh yang berikut, anak sulung di Lukas 15. Perhatikan, tinggal serumah dengan papanya, serumah. Tapi dalam kisah anak terhilang, justru yang hilang bukan anak bungsu saja, anak sulungnya juga hilang. Nah lucunya, anak sulung itu hilang di dalam rumah bapaknya. Betul tidak saudara? Sekian tahun, maka itu sampai bapaknya ngomong ketika adiknya pulang dan papanya buat pesta. Anak sulung ini marah. Aku yang di rumah terus, aku nggak pernah keluyuran kayak adikku itu. Tapi papa nggak pernah membuat anakku pesta. Ini adikku baru pulang, menghabiskan harta papa, pulang dipestakan seperti ini. Ingat kemarahannya. Lalu papanya berkata, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, ya ampun nak, kamu itu tiap hari bersama aku di rumah. Semua ternak binatang ini itu kan milikmu juga. Nah kalau kamu perlu, kalau kamu mau, undang teman-temanmu buat pesta, ambil saja. Pilih yang paling gemuk, sapinya atau dombanya. Masih ingat nggak pernyataan itu? Jadi anak hilang ini nggak cuma yang bungsu, yang sulung juga hilang. Hilang di rumahnya sendiri. Ini bukti bahwa pengenalan akan Tuhan lebih penting daripada aktivitas rohani kita. Saudara, ternyata sulit loh mengenal Tuhan itu. Maaf saya berkata. Maka itu Tuhan sampai mengajak kita. Hosea 6 ayat 3. Kita sudah tahu, marilah kita mengenal Yahweh, Papa di surga. Terus kalimat berikut, Hosea 6 ayat 3. Dan berusaha, ada kata berusaha,
Nggak cukup berusaha saja, ditambah dengan sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan. Sudah ajakan, marilah, Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal Dia. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Sebab Dia akan muncul seperti fajar. Wah, itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Muncul seperti fajar. Nah, saudara, lihat itu. Jadi kalau kita tidak mengenal, ya, maka apapun yang kita buat itu nggak akan berkenan kepada Bapa di surga. Walaupun kelihatannya bagus. Terima kasih yang Instagram lancar. Tuhan tolong yang Zoom, Facebook dalam nama Yesus. Kami mau belajar Bapak. Kami mau belajar. Kami minta otoritas Engkau nyatakan. Nah, jadi anak sulung itu hilang di rumah bapaknya sendiri. Karena dia nggak ngerti, nggak kenal bapaknya itu siapa. Jelas ya saudara? Nah, yang berikut. Ini ada yang mengenal, bahkan sangat kenal dengan Tuhan, yaitu Yunus. Tapi saudara, tapi pengenalan Yunus itu disalahgunakan. Kok bisa? Oke ya, saya mau baca dulu kitab Yunus pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Ya, Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama. Lucu ini saudara, dia mengenal, justru sangat mengenal. Tapi konsepnya salah mengenal itu. Ya, saya baca mulai pasal 3. Ya, Yunus pasal 3 mulai ayat yang pasal 3 agak panjang ya, mulai ayat 1 supaya tahu. Judulnya pertobatan Niniwe. Ya, Yunus pasal 3 mulai ayat 1. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus, catat, untuk kedua kalinya. Ya, datanglah firman Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya. Dan ternyata firman-Nya sama dengan yang pertama. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi jelas Yunus itu dapat firman untuk menyampaikan penduduk Niniwe. Jelas loh. Wah, hebat bukan? Yunus dapat firman. Terus bersiaplah Yunus. Nah, kalau saudara baca ayat ini, hebat ya, Yunus taat. Karena begitu dengar firman yang kedua kalinya, aduh kalau baca ini geli saudara. Yang pertama disuruh, tapi Yunus belok. Ya, masih ingat ya kisah itu? Belok, nggak mau ke Niniwe. Tapi, maaf, saya pakai kalimat kata ini. Tuhan paksa Yunus. Loh, kenapa paksa? Karena Tuhan sayang Yunus. Sayang dalam hal apa? Nanti kita akan ketemu. Hati Papa kepada Yunus itu luar biasa. Nah, firman yang pertama datang suruh ke Niniwe, tapi dia belok. Akhirnya Tuhan utus seekor ikan. Nah, ini cerita sekolah minggu ya saudara. Saya bersyukur pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun, 13 tahun lebih. Nah, saya berkata kepada anak-anak, kalian tahu nggak, ikan besar, ya, saya ulangi, ikan besar yang makan Yunus itu punya nama. Anak-anak, masa om, masa? Iya. Terus ada yang tanya, namanya siapa? Nah, itu yang om nggak tahu. Loh, tapi kok om tahu kalau ikan itu punya nama? Nah, sekarang saya ingin ngajak saudara pikir ya. Maka itu ngajar anak-anak itu kita dapat pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Sekarang bayangkan, ya,
Kita nggak tahu loh jumlah ikan besar di lautan dunia ini. Ya, nggak usah sibuk itu paus apa sudahlah, bukan urusan kita. Pokoknya ikan besar gitu saja ya. Dengarkan baik-baik ya. Ada yang tanya bagaimana cara kita tahu kalau Papa sayang kita? Iya, dari Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kasih Bapa akan dunia. Nah, jadi kalau Tuhan nggak panggil ikan besar itu dengan namanya, intermezzo ya, percayalah namanya bukan Jeffrey. Sorry ya Jeff, Papa ngomong ini. Ini beritahu Nelson. Wih, kemarin Jeff Nelson itu setting dengan Papa banyak sekali. Laporan juga loh, dia bilang, Papa doakan. Ini saya belum dijemput Papa. Terus Papa bilang, papamu masih ikut di Zoom dengan Opa ini. Lucu ya, Nelson bisa begitu. Nah, dengarkan. Maka itu saya kok dengan anak-anak senang sekali. Loh, kenapa kok tahu saya ikan besar itu punya nama? Sekarang bayangkan, kalau Papa di surga cuma bilang gini, hai ikan besar, datanglah dekati kapal itu. Kira-kira yang datang berapa banyak? Berapa ekor ikan besar? Ayo renungkan. Betul? Nah, ini yang kita harus tahu. Nah, kalau ikan besar itu dipanggil semua, ini bahasa Jawa, Yunus nggak jadi ke Niniwe sebab dia dititili. Tahu kata dititili? Digigitin kecil-kecil karena berebut ikan-ikan besar itu. Nah, maka itu yang datang cuma satu ikan besar karena dipanggil dengan namanya. Keren ya? Ya, tapi lagi sekali jangan tanya saya namanya siapa. Nah, setelah Yunus terpaksa ke Niniwe, maka itu datang firman Tuhan yang kedua kali. Pasal 3. Dan ayat 2. Maaf, ayat 3. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Perhatikan kalimat berikut. Wah, ini luar biasa. Apa kalimat berikut? Ini keren saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Ayo, kalau kita lihat ini Yunus itu hebat nggak? Sangat hebat. Jelas dia itu taat. Setelah 2 kali firman datang kepada Yunus, maka Yunus mulai berangkat sesuai dengan firman Tuhan. Terus dijelaskan, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ukurannya nggak dijelaskan, tapi ditulis luas kota itu 3 hari perjalanan luasnya. Jadi kalau mau ngelilingi 3 hari baru selesai. Cukup besar di zaman itu. Bahkan penduduknya pun ditulis di pasal 3 ayat yang ke berapa yang kita baca? 120.000 orang. Banyak sekali. Kota Nabire saja, Nabire ya bukan kabupaten, itu kira-kira 60.000 penduduknya. Itu Nabire. Surabaya sudah 4 juta lebih. Nah, ini 120.000 zaman itu banyak sekali saudara. Oke, ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Berarti sudah 1/3 dia kelilingi ya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Hasilnya luar biasa. Hasilnya dahsyat. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mengumumkan puasa pertobatan, dan mereka ya mengumumkan puasa, dan mereka ya baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Bayangkan sampai rajanya pun ikut bertobat, anak-anak pun bertobat karena berita firman dari Yunus. Ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya,
Orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak. Wih, keren saudara, belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Keren nggak? Sampai binatang aja diajak puasa karena pertobatan yang luar biasa. Oke, ayat 8. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Tuhan, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, nah ini raja yang bijaksana, siapa tahu mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ini klimaksnya ayat 10 ya, Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Tuhan. Ya maaf, menyesalah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan keren saudara, Tuhan pun, ya, apa yang terjadi? Tuhan pun tidak jadi melakukannya, tidak jadi menghukumnya gara-gara mereka bertobat. Itu yang kita harus kenali, sikap Tuhan yang luar biasa ini. Ya, karena pertobatannya. Bentar, saya harus baca ini. Oke, jelas ya? Keren nggak? Saya percaya semua kita seneng kalau setiap kali kita khotbah. Oke lah, nggak usah setiap kali. Begitu kita selesai khotbah, wih, orang-orang merasa keberkatan dan bertobat. Ayo, sebagai hamba Tuhan bangga tidak? Tolong jawab pertanyaan saya. Harusnya bangga dong. Apalagi satu negeri, seluruh bangsa itu bertobat, sampai raja turun tahta pakai kain kabung, binatang-binatang pun diajak bertobat. Ayo jujur, kalau kita hamba Tuhan seperti Yunus, khotbah hasilnya kayak begitu, ayo jawab. Rasanya berbunga-bunga enggak? Rasanya, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Engkau pakai aku luar biasa. Pasti bangga. Ada yang jawab itu. Nah, ini loh yang kita harus tahu, betapa pentingnya mengenal Papa secara benar. Yunus sama sekali tidak bangga. Loh, kaget nggak? Yunus sama sekali tidak bangga. Aneh toh? Kenapa Yunus nggak bangga dengan pertobatan mereka? Jawaban saya, tolong catat. Sebab Yunus itu mengenal siapa Tuhan. Ini hebat. Tapi saya katakan dia mengenal dalam konsep yang salah. Saudara, luar biasa. Begini, Yunus mengenal. Lihat pasal 4 ayat 1. Nah ya, dia sudah selesai khotbah, sampai raja bertobat, rakyat bertobat, binatang-binatang pun bertobat. Tetapi hal itu, tolong catat, pertobatan negeri itu dengan semua binatang, manusia dan rajanya itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Aneh enggak? Ada satu negeri bertobat yang khotbah sendiri marah. Saudara, ini luar biasa. Padahal ya, kalau kita menginjil bukan susah payah, bukan. Toto ada orang yang bertobat, ya aku mengaku dosa, aku salah, aku mau terima Yesus, aku undang Yesus. Saudara, kan kita pakai Lukas 15. Luar biasa. Seluruh malaikat di surga bersorak-sorai karena satu jiwa diselamatkan. Betul bukan? Satu saja. Ini seluruh negeri, seluruh.
Tolong catat. Tapi hati Yunus kesal. Dan gak cuma kesal, dia marah. Ayo kita bongkar. Kok bisa? Ya, oke. Begini. Ayat 2. Aduh, mungkin kalau kita ketemu Yunus hari ini ya, kita akan keroyok dia. Ini orang kurang ajar betul. Begini, ayat 2, pasal 4 kitab Yunus. Dan berdoalah ya kepada Yahweh, katanya. Dengar baik-baik apa yang dikatakan Yunus dalam doanya kepada Bapa di surga. Maaf, ini kata Yunus. Maaf, kepotong. Aduh. Dan berdoalah ya kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, bukankah telah kukatakan itu? Coba saudara dengar, ini kurang ajar ini hamba Tuhan satu ini. Maaf ya, karena dia terlalu kenal Tuhan. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Perhatikan, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Nah, ngaku sarang dia. Maka itu tolong ya, yang selama ini masih beranggapan Yunus itu nabi tidak taat, salah besar. Justru dia itu taat karena dia kenal Bapa di surga. Karena begitu mengenalnya Yusuf kepada Yahweh Tuhan, dia buat sesuatu yang aneh buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, saya ulangi, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu, perhatikan, aku tahu, aku kenal bahwa engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Loh, kenal loh saudara. Sampai begitu lengkap pengenalan Yunus kepada Bapa di surga. Saya mau baca lagi ya, supaya saudara itu sadar betapa pentingnya mengenal Bapa di surga. Nah, dari tadi saya sudah tunjukkan kenapa ada orang rajin memberi perpuluhan. Karena pengenalannya salah. Dia takut nggak diberkati, dia takut ya, supaya dia dapat berkat, supaya nggak ada belalang pelahap. Jadi Yunus ini sangat kenal Tuhan, sangat kenal. Maka itu dia ngomong, kan aku sudah ngomong waktu itu masih di kota aku nggak mau pergi. Saya baca lagi ya ayat yang kedua. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ya, aku kenal engkau itu Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayo, sampai di mana pengenalan kita kepada Bapa? Kalau dibandingkan Yunus ini, lengkap bukan? Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka. Hebat saudara. Tapi lihat ayat yang keempat. Maaf, ayat yang ketiga. Jadi sekarang ya Yahweh, ngotot. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah, tolong ya kalau membacakan Alkitab untuk jemaat yang kita mau ajar, intonasi itu menentukan. Ya, maka itu saudara lihat cara saya baca. Saya nggak selalu ngotot kalau baca sesuai dengan keadaan saat itu. Ya, ini ngotot Yunus ini karena dia marah. Saya ulangi ayat 3. Jadi sekarang ya Yahweh, cabutlah nyawaku. Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wih, saudara kaget nggak? Lo kenapa dia minta mati? Tahu nggak rahasianya? Karena dia kecewa dengan Tuhan. Loh, apanya kecewa? Ingat tadi saya sudah bilang, kalau kita nginjili orang, ada
ada satu orang bertobat, kita bangga bukan? Lalu kita tahu seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Ini satu negeri loh saudara, satu bangsa. Karena firman Tuhan dari yang disampaikan Tuhan kepada Yunus, Yunus menyampaikan kepada negeri itu, bertobat dari raja, rakyat sampai binatang. Loh kok bisa marah seperti ini? Ayo, kira-kira kalau Yunus, makanya itu saya tidak ngomong, kalau hari ini kita ketemu Yunus, kita keroyok ini orang. Ada satu bangsa, satu negeri bertobat, kok malah dia minta mati? Ayo kita perhatikan betul-betul firman ini supaya kita sadar bahwa Yunus itu sangat mengenal Tuhan. Nah, ternyata begini sejarahnya. Kok saudara baca kisah-kisah sebelumnya. Berapa banyak tahun yang lalu Niniwe itu negeri Asyur. Ya, berapa banyak tahun yang lalu Asyur ini pernah menyerang Yerusalem. Mengobrak-abrik bait suci, menawan berapa banyak orang Israel, dijadikan tawanan, dibawa ke Niniwe. Saudara, nah rupanya ada keluarga Yunus, keluarga orang tuanya yang ikut tertawan dan ikut terbunuh. Nah sejak hari itu Yunus itu dendam kepada orang Niniwe. Tapi Tuhan sayang Yunus juga. Karena kalau Yunus nggak bertobat dari dosa yang tidak mengampuni itu, maka Yunus pun nggak berkenan kepada Tuhan. Percuma jadi hamba Tuhan kalau dia masih dendam pada satu orang atau satu negeri. Betul tidak? Kita tahu Ibrani 12 ayat 14. Satu orang saja dari sebuah komunitas yang kita hidup, yang kita tinggal. Contoh aja Nabirin 60.000 orang kotanya. Misalnya saya sudah berdamai dengan yang ke 59.999 orang. Saya sudah berdamai. Tapi tinggal satu itu. Satu nggak bisa lihat orang misalnya. Maka saya melanggar hukum Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, maka kita tidak akan melihat Tuhan. Nah kalau melihat aja nggak bisa, bagaimana kita bisa ketemu? Betul nggak? Nah, Papa di surga sayang Yunus, maka itu dia harus mengampuni orang-orang Niniwe, ya harus. Maka itu harus orang-orang itu diselamatkan. Nah kan baik, maksud Tuhan itu kan baik. Maka itu saudara, mari mulai hari ini ya kita serius dengan Tuhan, yaitu untuk mengenal Dia, untuk melakukan kehendak-Nya. Kalau kita mengenal Dia, maka kita akan betul-betul senang melihat itu, orang bertobat. Nah ternyata Yunus pun gak rela, berarti dia masih belum mengampuni orang Niniwe. Maka itu dia nggak suka Tuhan mengampuni bangsa itu. Nah ini loh kurang ajarnya Yunus, karena dia mengenal Tuhan. Oke ya, saya teruskan ayat 3, saya ulangi lagi. Jadi sekarang ya Yahweh, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Aneh, ada orang bertobat kok sampai seperti itu keadaan Yunus. Tidak mau percaya kepada kasih Tuhan, minta mati daripada hidup. Wah ini luar biasa. Tuhan melihat Yunus ini, hamba Tuhan ini terlalu betul. Oke, saya teruskan ayat 4. Tetapi firman Yahweh, layakkah engkau marah? Ayo dengarkan, layakkah engkau marah? Jawaban saudara apa kira-kira kalau saudara itu Yunus? Jadi Yunus ini aduh keterlaluan betul saudara, sampai dia itu nggak percaya kepada Tuhan lagi karena Yunus minta bangsa itu mati. Maka itu dia marah.
Nah, Tuhan jawab, layakkah engkau marah? Nah, kalau kita melihat ini jawabannya tidak. Tapi Yunus ngotot. Ayat 5. Yunus sebelah kiri tadi artinya. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggallah di sebelah timurnya. Perhatikan ya, Yunus keluar meninggalkan kota itu, ya, tinggal di sebelah timurnya. Perhatikan, ini lucu tapi jengkelin betul. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Nah, saudara, lihat kekurang ajaran Yunus di ayat ini. Ya. Saya ulangi. Dan ia duduk di bawah naungannya. Tolong catat. Menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Roh Kudus tolong kami supaya kami belajar bahwa untuk mengenal Tuhan itu segala-galanya, untuk mengenal kehendak Bapa itu segala-galanya, dalam nama Yesus. Saudara tahu nggak arti kalimat dan Yunus menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu? Ayo, tahu nggak jawabannya? Kurang ajar, maaf. Jadi walaupun dia sudah khotbah, walaupun dia sudah melihat dengan matanya sendiri, dia sudah menyaksikan pertobatan negeri itu dari rajanya sampai binatangnya, ternyata dia itu masih berharap Tuhan hukum bangsa itu, Tuhan hukum Niniwe. Ayo, saudara lihat nggak betapa kurang ajarnya Yunus ini? Masih berharap Tuhan menghukum. Maka itu dikatakan dia menantikan. Apa yang dia nantikan? Kiranya Tuhan berubah keputusannya, hukum saja bangsa itu. Saudara, saya nggak tahu ya. Bagi saudara yang mendengar kisah ini, secara ini saya menjelaskan, kira-kira muncul apa di pikiran saudara? Saya pertama kali belajar dengan seperti ini, saya kaget. Yunus, kamu seperti itu. Buat kami satu orang saja bertobat, surga bersorak-sorai, ini satu negeri. Saya lanjutkan dulu ya. Ayat 6. Lalu atas penentuan Yahweh Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat, lucu. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Nah, senang dia karena panas. Maka Tuhan kasih tempat perteduhan. Senang dia ya. Tapi tunggu dulu, senangnya nggak lama. Maaf. Lalu atas penentuan Yahweh Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia, terima kasih Bapak, terima kasih, agar Yunus terhibur. Ini yang saya nggak mengerti, kasih Papa. Sudah jelas Yunus itu marah-marah kepada Papa di surga. Mengapa mereka bertobat Tuhan? Kesel toh hati Yunus. Tapi Papa menghibur dengan menumbuhkan pohon jarak. Ya, saya ulangi. Ayat 6 ya. Ia terhibur, agar ia terhibur. Papa menghibur Yunus daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Dia senyum-senyum, tertawa-tertawa. Tapi tunggu. Senyuman dan tertawa Yunus karena dihibur oleh Papa itu tetap senyum sinis, sebab dia masih menunggu mudah-mudahan hukuman datang, entah api, entah gempa bumi, apa-apa nggak tahu. Itu harapan Yunus. Walaupun dia terhibur, tapi hatinya masih jahat, ingin orang-orang itu dihukum. Ayat 7. Nah, sekarang Tuhan ngajak guyon lagi. Ya, ini Papa kita ngajak bergurau. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing,
atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Oke? Sehingga layu. Tuhan Yesus tolong sinyal ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau belajar ini ya. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu. Nah, mulai kepanasan lagi, mulai loyo dia. Oke, apa yang dia minta? Begini. Dan berharap, ini loh saudara, kurang ajarnya saudara kita ini. Apa harapannya? Lesu, rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Loh, masih minta mati lagi. Karena katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Maaf ya, saya ngomong. Kalau Tuhan model saya, maaf, jangan diikuti. Ini cuma pengertian saja. Kalau Tuhan model kayak saya matiin betul nih orang. Karena sudah 2 kali minta mati saja daripada hidup. Karena dia nggak suka Tuhan mengampuni orang Niniwe. Karena Yunus kenal Tuhan. Tuhan itu berbelas kasihan, panjang sabar, murah kasih setia. Itu pengenalan Yunus. Maka itu dia nggak suka. Terus ayat 9. Saudara, ini yang saya kagum. Tetapi Bapa, engkau sungguh baik. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Roh Kudus tolong kami untuk kami belajar betul mengenal Bapa dalam nama Yesus. Apa yang kita belajar dari kalimat firman ini? Hamba Tuhan yang sedang marah-marah kepada Tuhan. Dan ingat loh, dari ayat 3 kita baca, maaf dari ayat 2 kita baca bagaimana marahnya Yunus kepada Tuhan. Maaf, saya percaya semua kita setuju kalau kita berkata ini orang kok kurang ajar. Betul. Sudah khotbah, orang bertobat, tapi masih nggak terima dan marah-marah. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengenal Bapak lewat kejadian ini. Kepada Yunus yang sudah marah-marah seperti itu, Bapak tetap berfirman kepada Yunus. Terima kasih Bapak. Apalagi kepada kami yang berharap Tuhan berbicara kepada kami. Kami yang berharap Tuhan menyatakan diri. Karena kami rindu firman-Mu. Kami yakin hari ini Tuhan, Bapa pasti berfirman kepada kami. Karena kepada Yunus yang sekurang ajar itu dan marah-marah karena keputusan-Mu, Bapa tetap berfirman. Bersyukur kami dimiliki oleh seorang Tuhan yang adalah Bapa. Walaupun kami kurang ajar, Engkau tetap berfirman kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Hebatnya Bapa kita saudara. Yunus sudah marah-marah, Tuhan masih berfirman. Terima kasih. Saya ulangi ayat 9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Betul enggak? Tuhan nanya ini Yunus. Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Perhatikan alasan Tuhan ngomong. Yang untuknya, untuk pohon jarak itu, sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dia nanam aja enggak loh saudara. Tuhan yang menumbuhkan. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Betul enggak kata Papa di surga? Kamu enggak nanam loh Yunus.
kamu juga tidak mengusahakan supaya tumbuh. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Nah, lihat ayat terakhir Yunus pasal 4, dan ini ayat terakhir di kitab Yunus. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Nah, berarti 2 kalinya penduduk Nabire 60.000. Ini 120.000 lebih. Ya, saya ulangi. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Terima kasih, Pak. Saudara, masih kembali tentang Yunus. Saya ingin seorang ngajak berpikir. Saya nggak tahu kok Roh Kudus bisa ngajak saya berpikir seperti itu. Coba dengarkan. Yunus kan masih kesal kepada orang Niniwe, betul? Maka itu sampai Tuhan berfirman kedua kalinya. Akhirnya Yunus terpaksa. Dengar kalimat ini. Kira-kira betul nggak Yunus terpaksa untuk khotbah karena dia nggak mau orang Niniwe bertobat dan Tuhan mengampuni? Sebab Yunus masih berharap Tuhan menghukum. Maka itu setelah dia khotbah dan dia lihat pertobatan bangsa itu sampai rajanya, binatangnya pun, dia masih nunggu hukuman itu datang. Kurang ajar gak sih orang satu ini, saudara? Maaf, karena dia kenal siapa Tuhan. Nah, pertanyaan saya, coba kita diskusi. Kira-kira waktu Yunus ngomong kepada orang Niniwe, menyampaikan firman yang dia dengar dari Tuhan, pertanyaan saya, perhatikan. Kira-kira Yunus khotbahnya serius atau asal-asal atau pelan-pelan suaranya? Maaf ya, maaf. Ini nggak ada ayatnya. Cuma saya ajak saudara berpikir. Orang kesel kok. Orang lagi jengkel. Nggak mau orang yang mau dia khotbah itu bertobat. Pasti bahasa Jawa ini. Yunus itu umik-umik. Tahu kata umik-umik? Ya, bergumam, kira-kira. Kalau toh dia ngomong, hai Niniwe, bertobatlah, itu pun nggak kenceng-kenceng. Karena dia nggak berharap Niniwe dengar firman supaya bertobat dan diampuni. Catat, dia nggak berharap. Harapan Yunus biar Tuhan hukum bangsa itu. Hamba-hamba Tuhan, mari apa yang saya temukan ini jadikan prinsip. Yang khotbah setengah hati saja, tapi yang disampaikan, terima kasih Raymond menjawab, menurut saya khotbahnya asal saja. Betul. Yang khotbah asal-asal, yang khotbah setengah hati. Tapi Roh Kudus bisa bekerja begitu hebat sampai satu negeri bertobat. Masa sih? Kalau saudara dan saya melayani sungguh-sungguh, khotbah sungguh-sungguh, nggak ada orang bertobat, masa? Ayo kita koreksi hidup kita, saudara. Saya punya satu ayat, jangan tersinggung. Ya, ayat ini saya dapatkan tahun 80-an awal yang lalu. Satu-satunya ciri, tanda, bukti, fakta bahwa firman yang kita khotbahkan itu berasal dari Bapa di surga, bukan asal-asalan, maka cuma satu cirinya, cuma satu tandanya, cuma satu buktinya, cuma satu akibatnya. Hari Yeremia pasal 23, ya, Yeremia pasal 23 ayat yang ke 22. Oke. Yeremia 23 ayat 22. Ini satu-satunya tanda, satu-satunya bukti
Satu-satunya fakta bahwa apa yang kita khotbahkan itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari asal-asalan, dari pengenalan kita. Yunus khotbah karena dia kenal siapa Tuhan, tapi motivasinya dia nggak ingin bangsa itu bertobat. Begini bunyi Yeremia 23 ayat 22, sekiranya hamba-hambaku hadir dalam dewan musyawaraku. Saudara tolong catat, saya dapatkan ayat ini tahun 78, terus diuraikan di bawah Roh Kudus sampai 80 awal. Sekiranya mereka hadir, bukan malaikat, kita rekan sekerjanya, dalam dewan musyawaraku, niscayalah mereka, kita hamba-hambanya, akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Catat, akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali, membawa mereka bertobat, membawa mereka memutuskan untuk balik kepada dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Maka saya pegang ayat ini sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun selama Tuhan masih memberi saya kepercayaan. Satu-satunya bukti, satu-satunya tanda, satu-satunya hasil, kalau saudara dan saya menyampaikan firman, dan firman itu berasal dari sidang dewan musyawarah ilahi, maka yang mendengar akan mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan tingkah langkahnya yang jahat, dan kembali kepada Yahweh Tuhan kita. Tolong catat hamba-hamba Tuhan ayat ini dan jadikan pegangan sampai hari ini. Walaupun kita tidak selalu memeriksa setelah kita khotbah, ada yang bertobat enggak? Enggak, jangan ya. Maka itu sampai hari ini saudara, saya paling tidak suka tahu kata altar calling, altar dipanggil maju ke depan setelah dengar firman. Saya enggak pernah melakukannya. Kenapa? Nah, saya ingin sharing. Firman itu benih. Benih itu tumbuh perlu waktu. Kecuali tauge atau kecambah yang cuma semalam tumbuh. Nah, jadi kalau kita sudah khotbah atau kita mendengar firman, biarkan waktu hujan panas semuanya yang akan membuat benih itu tumbuh. Maka itu kalau baru khotbah 1 jam selesai, lalu kita minta hasil, kita undang orang maju ke depan, hasilnya apa? Enggak sedikit yang sudah meler-meler, maaf, nangis-nangis, maaf. Saudara, itu ayatnya gereja Amerika. Jadi di Alkitab enggak ada kata dipanggil maju ke depan, altar call itu enggak ada. Itu gereja Amerika. Nah, saya berkata berkali-kali kepada banyak teman saya, orang Amerika dengan orang Indonesia beda. Orang Amerika spontan. Nah, orang Indonesia kan malu-malu, apalagi suruh maju ke depan, terus di-syuting, maaf. Dan di situ terbukti banyak di antara kita nggak bisa ngitung. Maaf ya, hampir semua kita yang memanggil orang maju ke depan setelah kita khotbah, pasti ngitungnya lebih-lebih. Yang maju cuma 40 orang, kita bilang 400, maaf. Betul? Berarti kita nggak bisa matematika. Kenapa? Ya karena kita mau dikenal hebat. Oh, tadi aku khotbah sekian ratus, maaf. Terus di video, di syuting, maaf saudara, maaf. Stop semuanya itu. Firman itu perlu waktu, firman itu perlu untuk bertumbuh. Jadi jelas ya, mulai hari ini ayo kita belajar mengenal Papa dengan konsep yang benar. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya, dia merindukan kita
untuk jadi jawaban buat dunia. Maka itu pengenalan Yusuf kepada Tuhan itu hebat, tapi motivasinya salah. Nah, maka itu kita kenal Papa dalam hal yang bagaimana. Maka itu selalu cek. Itu sebabnya kenapa ada Matius 7:21-23 hebat pelayanannya, bernubuat, ngusir setan, buat banyak mujizat, ya. Tapi Yesus berkata, aku nggak pernah kenal kamu. Enyah kamu para pembuat kejahatan, aktif melayani loh saudara, tapi nggak dikenal. Maka itu kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan pun harus mengenali kita. Nggak bisa cuma searah. Aku kenal Tuhan, tapi Tuhan belum tentu kenal kita. Maka itu Keluaran 33 ayat 17. Tuhan berkata kepada Musa, aku kenal kamu. Berbahagialah kita kalau sampai Tuhan sudah bisa mengenal kita. Betul ya? Kalau Tuhan bisa mengenal kita, oh hasilnya itu luar biasa saudara. Sungguh-sungguh dahsyat perbuatan Tuhan atas hidup kita semuanya. Kalau Tuhan sudah bisa mengenali kita. Oke? Jadi ayo mulai hari ini saudara, betul-betul kita hidup di dalam kebenaran ya yang Tuhan sediakan buat kita semuanya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Karena kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita, maka dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Ayo kita berusaha mulai hari ini untuk hidup mengenal Dia dengan berbagai cara, yaitu bergaul. Hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup selalu dekat dengan Bapa di surga. Oh, hasilnya luar biasa kalau mulai hari ini kita bisa mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita berlomba-lomba untuk hidup mengenal Bapa kita dengan bersekutu rajin dengan firman-Nya, selalu rindu akan hadirat Tuhan dalam hidup kita, selalu berusaha melekat, lengket, nempel dengan Tuhan Yesus, maka hasilnya akan luar biasa. Itu yang Tuhan ingin atas kehidupan kita semuanya. Betapa dahsyatnya dunia kalau kita mengenal Dia, maka dengan gampang. Saya akhiri dengan satu ayat, Mazmur 25 ayat 14. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Hasilnya, maka perjanjiannya diberitahukan kepada orang itu. Nah, perhatikan ayat itu, Mazmur 25:14. Yahweh bergaul karib. Ya, jadi Tuhan yang mengajak, bukan dari kita inisiatifnya, dari Tuhan. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Begitu kita diajak bergaul karib, nggak cuma bergaul karib, artinya betul-betul diterima sebagai sahabat, maka perjanjiannya diberitahukan kepada kita yang diajak bergaul karib. Ayo kita tanggapi undangan Tuhan untuk bergaul karib dengan Dia. Maka kalau saudara sudah bisa bergaul karib dengan Tuhan, wah hasilnya luar biasa. Perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Artinya kita kuat, punya jaminan, karena perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak bohong, Tuhan tidak menipu. Betul? Maka orang-orang yang dekat kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita.